Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nur Azahra, mahasiswa semester 7 Prodi PAI di STI Al-Musaadadia Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu atau cara dalam mengelola hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efektif dan efisien di dalam sebuah organisasi, sehingga dapat berperan maksimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam pengelolaannya, Human Resource Management dibagi ke dalam beberapa fungsi besar. Pertama, HR Function and Policy Management. Fungsi ini berperan untuk melakukan proses alignment strategi HR dengan strategi perusahaan termasuk visi, misi, and value perusahaan. Selanjutnya, fungsi menuangkan strategi HR ke dalam sebuah kebijakan atau aturan tertulis. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan fungsi lainnya di HR, serta berinisiatif untuk melakukan integrasi dan review terhadap aturan HR yang ada. 2. Organization and Strategic Workforce Planning. Fungsi ini berperan dalam melakukan desain terhadap proses kerja yang sejalan dengan strategi perusahaan, biasanya terbentuk dalam sebuah struktur organisasi. Lalu, fungsi ini secara proaktif memperhitungkan dan mengantisipasi manpower yang digunakan sebuah perusahaan agar dapat menjalankan bisnisnya dan mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, ada talent acquisition. Fungsi ini berperan dalam membuat strategi pemenuhan karyawan baik secara jumlah ataupun yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta bertanggung jawab bersamai dengan proses rekrutmen di perusahaan. Keempat, ada career and kompetensi. Fungsi ini berperan dalam membuat desain terhadap jalur karir dan pengelolaan aspirasi karir karyawan serta memberikan guidance, asistensi dan support agar karyawan mampu mencapai tujuan karirnya di dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, melakukan asesmen terhadap kompetensi yang ada dimiliki karyawan, serta membuat strategi dalam perusahaan dalam pemenuhan dan pengembangan kompetensi tersebut. Kelima, ada culture, engagement, and change management. Fungsi ini berperan dalam menciptakan dan mengelola budaya di dalam lingkungan kerja bagi karyawan. Budaya biasa berupa leadership, value, tradisi, kepercayaan, interaksi, sikap, ataupun cara kerja, sehingga mendorong karyawan sejalan dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga melakukan proses identifikasi terhadap keunggulan dan keunikan sebuah perusahaan yang membedakan dengan perusahaan lain, sehingga menjadikan sebuah daya tarik bagi talent di luar untuk bergabung ke dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini juga melakukan engagement survey dan mengelola engagement karyawan terhadap perusahaan. Apabila terjadi perubahan di dalam strategi ataupun hal lainnya di dalam perusahaan, fungsi ini mengidentifikasi risiko yang akan terjadi, mengantisipasi hal yang perlu dilakukan, serta melakukan inisiatif dan berkoordinasi dengan fungsi lainnya di dalam menjalankan perusahaan tersebut. Keenam, ada reward and performance. Fungsi ini berperan membantu karyawan untuk mengeluarkan performance terbaiknya dalam bekerja. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses dan sistem performance yang telah dibuat. Fungsi ini juga merancang sebuah desain total reward bagi karyawan. Ini adalah sebuah konsep yang meliputi seluruh hal yang diberikan kepada karyawan dengan maksud menarik, memotivasi, serta mempertahankan mereka untuk tetap bekerja di perusahaan. Ketujuh, learning and development. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan performance sebuah unit ataupun karyawan dengan cara mengasah skill dan kompetensinya serta meningkatkan pengetahuan mereka, mulai dari proses assessment terhadap kebutuhan, pengembangan, pembuatan kurikulum, pelaksanaan hingga pengukuran terhadap efektivitas pengembangan tersebut.
8. Ada Employee and Labor Relation. Fungsi ini berperan dalam menjembatani relasi antara karyawan, serikat pekerja dengan manajemen, pemahaman yang baik sekitar pekerja dan manajemen, mampu membantu mengurangi masalah industrial yang mungkin muncul, sedangkan relasi antar manajemen dan karyawan dapat meningkatkan engagement karyawan. Fungsi ini juga berperan dalam menangani tindakan indisipliner yang dilakukan oleh karyawan melakukan pengelolaan IBU, iman, budaya, dan olahraga, serta prosedur kesehatan dan keamanan karyawan. 9. Ada Workforce Administration. Fungsi ini berperan dalam segala proses administrasi yang berkenaan dengan karyawan. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan aturan yang sudah ada. Pengelolaan Workforce Administration juga berperan penting untuk melakukan keakuratan, kecepatan, dan kestabilan data yang dibutuhkan oleh fungsi HR lainnya. Yang terakhir, ada HR Analytics and Support. Fungsi ini berperan dalam merancang keseluruhan sistem yang digunakan dalam pengelolaan HR, meliputi pengembangan serta pengelolaan aplikasi untuk internal HR ataupun aplikasi HR digunakan oleh karyawan. Fungsi ini berperan juga dalam melakukan analisa terhadap data yang dimiliki HR, sehingga dalam menghasilkan sebuah rekomendasi bagi fungsi HR lainnya di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, maka sekian yang bisa saya jelaskan mengenai 10 fungsi manajemen sumber daya manusia. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.